Oke, udah. Ya, saya waktu itu belum berani untuk pulang karena berat badannya masih 2,1. Saya bilang saya belum berani pulang kalau kondisi begini. Memang anaknya sudah mulai aktif, cuma saya belum berani pulang karena masih di bawah batas normal, kan harus 2,5 kan. Bilang, Pi, kami dokter sama perawat ini semua rembukan. Akhirnya ajaklah saya, sudah pulanglah, kami yakin kok pasti bisa. Daripada namun terinfeksi dengan pasien ini, kita punya ruangan belum memungkinkan, ini belum memenuhi syarat untuk pelayanan pasien NICU. Jadi sebaiknya pulanglah, urus di rumah. Oh ya sudah, akhirnya saya pulang. Saya pulang di rumah itu, Aldi itu saya kasihkan lampu pijar. Jadi saya masukkan di dalam box, kemudian saya ada fitting yang bisa dijepit di pinggirnya tempat tidur itu, baru saya nyalakan pakai lampu. Itu saya tidak lepas. Saya ya itu kurang lebih kalau misalkan harus, berarti kalau dibangun saya diajari ibu rawat kanguru. Jadi kalau seandainya lelah, kalau kebanyakan di tempat tidur kan nanti ibu darah putihnya kebanyakan di otak, nanti tidak bagus karena operasi. Jadi ini dokternya itu kebetulan dia ada kegiatan di Jakarta, dia belikan saya gendongan kanguru. Ya, jadi dia bahkan saya kanguru lah anakku. Jadi Aldi itu kalau sudah bangun pagi saya masukkan di dalam badanku dengan badannya itu lengket. Baru saya pakai baju, jadi pakai kemeja besar, kemejanya bapaknya suami. Ya, ya. Jadi itu selama 6 bulan. Jadi Aldi itu mulai saya mandikan benar kayak mandikan baby itu nanti 6 bulan, usia 6 bulan. Ya. Waktu awalnya mungkin karena dia full ASI, ya memang lemah sih, tapi saya belum ada tanda-tanda bahwa ini anak akan berkebutuhan khusus, enggak. Karena memang pertumbuhannya lambat, bahwa dia harusnya 6 bulan itu kan orang sudah merangkak, sudah ada tanda-tanda untuk mau duduk kan. Ini Aldi belum, karena ya saya tahu diri karena dia prematur. Memang dokter juga bilang usianya kan 8 bulan Bu, berarti dia mundur 1 bulan, berarti enggak bisa juga disetarakan dengan anak normal. Oh ya sudahlah. Ya, waktu itu konsul terus sama dokter di rumah sakit itu konsul, cuma obat-obatnya karena harus ADHA plus untuk merangsang matanya supaya enggak buta, lemah saraf di mata katanya. Jadi harus pesankan obatnya itu di Makassar, hanya 1 apotek di Jalan Patimura kalau enggak salah itu. Jadi, waduh, repot juga karena siapa yang mau bantu saya untuk belikan obat di Makassar? Ya, dulu belum ada kayak begini bahwa mereka bisa percaya dengan kita menelpon kita apa, mereka enggak bisa, tetap harus bawa uang baru ambil obatnya, baru bisa. Enggak bisa saya mentransfer duluan baru mengirim, enggak berani mereka. Enggak mau, jadi ya sembarang lah, siapa yang bisa saya kenal di Makassar untuk mampir ambilkan obat, ya repot juga. Nah, nanti di usia 3 tahun, ini kan akhirnya perkembangannya berjalan kayak rutinitas, anggaplah sebagai rutinitas biasa. Nanti di usia 3 tahun, Aldi mengalami kejang. Ya, dia kejang dengan demam. Jadi saya masuk rumah sakit, saya dirawat. Waktu itu dokternya enggak apa-apa, sudah bisa pulang kok. Saya minta ke dokter, Dok, bisa enggak saya dirujuk? Karena jujur saya ceritakan riwayatnya Aldi seperti ini. Karena yang rawat Aldi sebelumnya itu sudah pensiun. Iya, pensiun. Jadi saya ceritakan balik, akhirnya maulah mereka merujuk. Nah, saya dirujuk ke RSCM di Jakarta waktu itu supaya dengan niat supaya kita lakukan pemeriksaan lengkap, general check-up-nya. Ya, dirujuk ke saraf anak. Dari saraf anak lah, di situ saya dilakukan EEG, terus MRI, terus kemudian dari hasil EEG hasilnya ada indikasi epilepsi. Memang Aldi ada indikasi epilepsi. Terus di MRI waktu itu saya dikasih tahu sama dokter, Bu, yang ada di RSCM yang ada cuma 1,5 Tesla. Daya bacanya kecil, Bu. Ada yang terbagus Asia Tenggara, yang mana, Dok? Saya mau di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Bu. Oh ya sudah, saya ke sana.
nekat loh Bu ke sana ke rumah sakit Abdi Waluyo, gimana cara? Pasti biayanya besar. Pasti biaya sudah enggak apa-apa lah bismillah ya toh. Kan saya ke Jakarta itu sendiri, enggak suami karena perhitungan biaya kan, karena pikirku biaya, biarlah saya bawa Aldi. Toh saya dari kesehatan jadi saya tahu bagaimana langkahnya. Ya dari Abdi Waluyo MRI lah di situ, kita MRI. Sedih saya lihat Aldi juga di MRI, dari hasil MRI enggak ada indikasi, dia hanya hasilnya semuanya normal, hanya ada sinusitis. Ya katanya ada sinusitis. Sinusitis itu berarti ada kayak alergi ya, alergi. Nah, jadi kembali dari hasil dari dokter saraf direkomend dirujuk ke THT untuk berak. Bu, kita berak ya Bu. Oke, di berak. Dari hasil beranya juga semuanya normal, bagus. Ya, tapi Aldi tidak ada kontak mata, lemah sama matanya. Dari hasil beranya kembali ke dokter saraf bilang normal. Ya, akhirnya dibawa lagi ke dokter mata, spesialis mata untuk pemeriksaan low vision. Ya, vision bilang Bu belum bisa disimpulkan karena menunggu 2 tahun kemudian. Untuk sampai saat ini sementara sih normal. Nanti setelah 2 tahun kemudian Ibu balik sini ke saya untuk periksa lagi. Ya, setelah dari low vision, dokter saraf mengatakan Bu semua sudah pemeriksaan penunjang sudah dilakukan dan bisa kita simpulkan sebagian besar tidak masalah. Ibu saya rekomen ke dokter rehabilitasi medis. Ya, di dokter rehabilitasi medis lah Aldi mulai dilihat bahwa Aldi malnutrisi. Jadi sebelum terapi Ibu harus ke dulu deh ke gizi dan metabolisme dulu karena kayaknya kurang gizi ini, malnutrisi. Oh iya, betul, makannya banyak ini tapi badannya segini-segini. Iya. Aldi, oh ya sudahlah. Akhirnya ke gizi dan metabolisme disarankan susu apa yang harus diminum, makanannya harus diatur seperti apa, ya saya mengikuti. Nah, kemudian balik ke dokter rehab medis, dari gizi dan metabolisme balik ke rehab medis, di rehab medis setelah diperiksa Aldi, aduh Bu kayaknya ini harus dibotok. Wah, botok gimana Dok? Iya dibotok, kemungkinan kurang lebih ini ada sekitar 18 titik sekali botok itu kurang lebih 5 juta. Waduh, saya mau dapat uang di mana segitu? Aduh, saya bilang, Dok, ada cara lain enggak? Ada cara lain untuk saya lakukan selain botok? Boleh Bu dilatih. Jadi saya tadinya karena lama itu di RSCM, saya tadinya di hotel pindah ke rumah singgah, ada rumah singgahnya RSCM waktu itu. Saya akhirnya saya di rumah singgah saya latih. Kebetulan saya dapat kamar itu di lantai 4. Jadi Aldi itu tiap hari saya latih dari bawah sampai lantai 4, sampai selama kurang lebih 2 minggu waktu itu, sampai betis saya penuh varises. Ada satu waktu itu Aldi sudah, saya kira kena polio karena sudah layu, enggak bisa bergerak, enggak mau melatihan sampai kaki, mulai dari kaki sampai pangkal pahanya ini gemetar. Waduh, saya takut sekali, saya nangis, saya gendong dia, saya direnge lah, kalau kita di Kendari itu digendong dari belakang itu direnge, saya gendong dia, saya bawa ke lantai 4, saya elus-elus, saya ambilkan air panas, air hangat, saya kompres, ya saya nangis. Ya, saya minta maaf, saya bilang, ya, saya sadar bahwa saya terlalu ambisi untuk menyehatkan Aldi, sementara fisiknya belum mampu. Jadi setelah itu saya masuk, besoknya saya ke dokter, saya bilang, Dok, lakukan yang terbaik, kalau memang harus dibotok, saya siap dibotok. Setelah diperiksa ternyata alhamdulillah tidak jadi dibotok. Ibu bisa kok, bisa tanpa dibotok ini. Ibu bisa tanpa dibotok. Ibu terus latih, tapi jangan dipaksa Bu, ikuti kemauannya anak.
Jangan dipaksa ini karena dia kelelahan, dia kehabisan energi. Oh iya dok. Nah, setelah itu akhirnya untuk selanjutnya saya disuruh karena cuti sudah habis terlalu banyak minta kebijakan dari kantor untuk akhirnya saya balik kemudian dibekali dengan beberapa peralatan terapi saya balik ke Kendari saya lanjutkan terapi di umur 5 tahun ya saya hamilkan yang bungsu. Di situ saya Aldi mulai sudah tidak begitu terurus karena saya juga stres, jujur saja trauma. Jangan sampai ini yang kehamilan jadi masalah lagi seperti Aldi dulu. Jadi saya stres sekali bagaimana ya. Tapi akhirnya alhamdulillah dia dengan mungkin berdoa akhirnya saya sadar bahwa semua itu pemberian dari Tuhan kok. Mau seperti apapun nanti keadaannya terima. Saya sampai melahirkan juga itu yang kedua lewat operasi karena letak lintang SC juga tapi alhamdulillah sehat dan ini yang bungsu mandiri dia saya tidak begitu urus karena waktu operasi bagaimana saya mau urus si kecil Aldinya bagaimana jadi saya seadanya saja saya rawat yang saya lebih fokus ke Aldi akhirnya ya alhamdulillah mungkin pertolongan Tuhan juga akhirnya bisa nanti setelah anak ini 1 tahun yang bungsu saya sudah bisa urus Aldi lagi lebih banyak saya mulai berpikir saya diskusi sama teman-teman dia sarankan untuk biomedis lakukan pemeriksaan biomedis mendingan terapi biomedis boleh ajari saya cuma waktu itu biayanya besar sekali kayaknya saya tidak sanggup deh akhirnya hanya meminta saja literaturnya mereka itu saya pelajari kemudian saya apa yang harus didietkan apa yang harus karena jujur saya belum mampu akhirnya saya misalnya diet yang tidak boleh dia makan apa segala macamnya sabun yang harus dia gunakan pasta gigi yang dia harus gunakan itu saya ikuti tapi untuk melakukan pemeriksaan itu belum. Nah, jadi saya hanya ke tempat terapi saja dulu. Saya terapi ke center, ada Aksara waktu itu untuk terapi. Selama 1 tahun di terapi. Tapi setelah di terapi ini kok Aldi tidak ada perkembangan ya. Akhirnya ibunya bilang, Bu, sebaiknya Aldi berobat medis dulu deh karena sudah 1 tahun terapi kok tidak ada perkembangan. Oke, baik. Akhirnya saya keputuskan ya sudahlah nanti sembari di rumah saja saya urus yang akhirnya saya bolak-balik Makassar untuk lakukan terapi non medis di Makassar karena di Makassar mereka mau tahu bahwa permasalahannya Aldi itu di sini cuma yang beratnya kan saya harus bolak-balik baru saya PNS saya tidak boleh terlalu lama izin ya akhirnya selang 1 tahun kurang lebih waktu itu juga Makassar bolak-balik. Nah, akhirnya sudahlah toh saya sembari 1 tahun itu kan sembari saya belajar apa saja sih yang bisa dilakukan ke Aldi. Jadi saya minta izin ke mereka ikutkan saya pada saat terapi. Jadi setelah 1 tahun saya kembali, misalnya untuk berdiri itu memang tidak ada alatnya standing bowel ya apakah itu tidak ada saya pakai tiang saya tapakkan kakinya Aldi baru saya lilit dengan kain panjang dari kaki sampai sampai dada jadi itu yang saya lakukan ya nanti di usia berapa 7 tahun kalau tidak salah baru saya langsung lakukan pemeriksaan biomedis wah lumayan jujur memang besar biaya tapi bismillah deh ada saja rezeki ya lo dilakukan waktu itu dibilangnya logam berat dalam hal ini merkuri setelah lakukan pemeriksaan hati kecil saya memberontak kok logam berat dari mana karena saya dari usia hamil saya sangat menjaga kesehatan ada enggak permasalahannya dengan usus dan lambung karena ini anak makannya banyak mungkin logam beratnya iyalah dari mungkin dari makanan karena ini anak makannya sebakul betul tapi badannya kok makin kurus
Saya tanda tanyanya ada di usus dan lambung ini masalah. Nah, ini menunjukkan logam berat ini tadinya dari hasil MRI-nya juga kita cocokkan. Hasil MRI-nya juga sinusitis betul, berarti ada sesuatu, ada match berarti dengan logam berat. Jadi tadinya di usia 3 tahunnya itu logam beratnya ada di otak, sekarang masuk ke seluruh tubuh. Waduh, bagaimana tuh? Ya sudahlah, karena itu sudah diagnosa dokter, ya saya pulang. Ya sudahlah, kalau memang begitu, ya kita terima, kita ikuti apa yang disarankan. Tapi kok enggak ada progres, uang habis. Aduh, ada progres tapi boleh dibilang setitik demi setitik. Ya tidak dipungkiri, cuma istilahnya badannya sudah mulai tadinya agak lemas, agak aktif lagi, itu bagus. Namanya sudah mulai kita anggap perkembangan lah. Karena jujur saja perubahan sedikit pun Aldi itu saya sudah bersyukur banget. Jadi ya sudahlah, saya tetap, karena itu dikasih vitamin D, toh obat-obatnya juga saya anggap tidak berbahaya karena itu vitamin D, kalsium, magnesium, omega 3, ya sudah dijalani terus lah apa yang apa yang disarankan. Tapi saya akhirnya habis-habisan jadinya karena harus ya karena memaksa, sampai suami itu bilang, aduh kayaknya kok harus realistis ya, ini masih ada kakaknya, masih ada adiknya, kita mau habis-habisan di Aldi bagaimana. Saya bilang enggak, istilahnya jangankan mencari uang, nyawa ini kalau seandainya bisa ditukar, saya tukar.